Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita berjumpa di dalam kebaktian doa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan menolong kita sampai tiba kepada saat ini. Kita akan bersama-sama diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian doa pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Dia yang begitu agung dan berkuasa. Biarlah hanya namanya yang boleh kita muliakan. Layak dipuji dan disembah, kita membawa hati kita kepadanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Bapa, sungguh ketika kami menyaksikan alam di sekeliling kami, ketika kami melihat kehidupan kami, hari lepas hari sampai dengan saat ini ya Tuhan, semuanya hanya oleh kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mulut bibir kami, hati kami yang terdalam
boleh mengagungkan Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini Tuhan, kami boleh berada di hadapan-Mu. Kembali Tuhan, kami ingin mengagungkan kebesaran nama-Mu. Kembali Tuhan, kami ingin mendengar sapaan firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami ingin mendengarkan suara Tuhan, juga melalui doa-doa yang boleh kami naikkan. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kami menyerahkan segenap waktu ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita melihat kebesaran Tuhan, tatkala kita menyaksikan apa yang ada di sekeliling kita, mari hanya pujian dan pujian yang boleh kita naikkan kepada Tuhan. Pujilah Dia karena kasih-Nya, pujilah Dia karena terang-Nya, dan pujilah Dia karena Dia adalah anak domba Allah yang menyelamatkan isi dunia. Pujilah Allah karena kasih-Nya. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita juga akan bersama-sama masuk di dalam beberapa pokok doa. Kita akan bersama berdoa untuk gereja kita dan juga rangkaian Natal umum sekolah minggu. Dan kita juga berdoa untuk sampai dengan malam tutup tahun dan juga tahun baru. Kita mendoakan semua rekaman-rekaman yang akan dilakukan biarlah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga para rohaniwan yang boleh mempersiapkan diri untuk rekaman-rekaman rangkaian Natal umum dan tahun baru ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami membawa di dalam doa-doa kami, secara khusus bagi gereja kami. Kami terus mendoakan gereja kami Tuhan, di dalam kemajuan-kemajuan iman, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya jemaat-jemaat kami di tempat ini, sungguh Tuhan didapati jemaat yang setia, jemaat yang boleh melayani Tuhan, jemaat yang boleh mengabarkan Injil Tuhan, dan jemaat yang tetap setia di dalam kondisi keadaan apapun juga, boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan juga boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan-pelayanan online yang masih boleh dikerjakan sampai dengan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap persiapan yang dilakukan, biarlah juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk rangkaian Natal
dan juga tahun baru. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap persiapan yang tengah dikerjakan, baik itu di dalam jemaat umum maupun sekolah minggu. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati untuk latihan-latihan yang diadakan, rekaman-rekaman yang akan diadakan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para rohaniwan dan juga guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka. Berikanlah kekuatan kesehatan, berikanlah kami juga hikmat bijaksana Tuhan untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan memberkati keseluruhan acara ini. Nantinya Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti maupun bagi jemaat-jemaat lain Tuhan. Mungkin mereka yang akan bergabung bersama dengan kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari Minggu Advent, demikian juga dengan doa kebaktian doa di malam Natal, kebaktian tutup tahun, dan juga kebaktian membuka tahun baru. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Demikian juga Tuhan dengan rekaman-rekaman sekolah minggu, kebaktian Natal sekolah minggu, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati dan menolong, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang akan menyaksikan. Mereka boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi melalui acara Natal ini. Kami sekali lagi menyerahkannya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama terus berdoa bagi jemaat-jemaat kita yang dalam kondisi lemah tubuh, sakit, dan saat ini juga mungkin sedang dalam pemulihan. Kita terus berdoa bagi Bapak Thomas, Ibu Linda Hermon, Ibu Lucy, dan juga Ibu Herlin. Bahkan jika kita tahu nama-nama mereka, mari kita boleh sebutkan. Kita juga doakan untuk jemaat kita yang menghadapi kelemahan iman serta dalam pergumulan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga jalan keluar bagi setiap pergumulan yang tengah dihadapi. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa. Bapa di surga, dengan bersatu hati kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan yang saat ini dalam kondisi usia lanjut dan juga mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan kekuatan mereka di tengah masa pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita, penghiburan serta kekuatan. Kami mengingat untuk jemaat-jemaat kami yang sakit dan saat ini juga ada dalam pemulihan. Kami mengingat untuk Pak Thomas, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk operasi yang sudah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan untuk pemulihan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dan turut bekerja dan campur tangan. Kami juga mengingat Tuhan untuk Ibu Linda Hermon yang saat ini juga masih dalam perawatan. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan menjamah mata yang saat ini dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga hal yang lebih buruk Tuhan dapat dihindarkan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada Bu Linda untuk boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk Ibu Lucy dan juga Ibu Herlin dalam pemulihannya. Mohon Tuhan terus memberkati dan menolong sehingga pemulihannya sempurna. Tuhan yang kiranya menjamah. Kami juga mengingat Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebut nama-nama mereka satu persatu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka dan memberikan kekuatan kesembuhan kepada setiap sakit yang mereka tengah alami. Kami saat ini juga mengingat Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat kami yang tengah undur imannya, maupun mereka yang tengah dalam pergumulan yang berat, namun tidak dapat menceritakan pergumulan-pergumulan mereka kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan berkenan menolong, sehingga mereka di dalam pergumulan tidak meninggalkan Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu, supaya kami juga boleh menghibur, menguatkan mereka, baik itu melalui media sosial maupun WA yang kami boleh kirimkan. Tuhan kiranya berkenan memberkati dan menguatkan mereka. Kami serahkan Tuhan dalam pergumulan ini, biarlah mereka boleh mengingat Tuhan, tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang tetap mengasihi apapun kondisi dan keadaan mereka. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau membukakan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar bagi setiap persoalan yang tengah mereka hadapi. Berikanlah mereka pengharapan, berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka
mereka tidak meninggalkan Tuhan di dalam kelemahan iman ini. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang tengah bergumul ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama berdoa bagi pos pelayanan sawahan dan juga rangkaian Natal Pos serta rohaniwan yang melayani di sana dan jemaat-jemaat dari luar kota atau mereka yang pernah keluar saat ini berada di luar kota dan akan kembali mudik ke kampung halamannya. Mari kita mendoakan kiranya Tuhan memberkati perjalanannya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk pos pelayanan sawahan. Kami bersyukur ada pos kami di sana Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat-Mu di sana. Kiranya Tuhan terus memberkati iman kerohanian mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para rohaniwan yang melayani. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tuntun mereka melayani dengan baik dan setia. Dan biarlah membawa jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rangkaian Natal Pos. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan juga turut bekerja dan campur tangan, memberkati setiap persiapan yang diadakan. Kami bahkan mendoakan ya Tuhan, mereka sudah mulai dengan ibadah offline, mohon berkat dan belas kasih kemurahan Tuhan, dijauhkan secara khusus ya Tuhan dari pandemi yang tengah berlangsung ini. Mohon Tuhan yang memberkati, mohon Tuhan yang menolong kesehatan kekuatan mereka. Lebih daripada itu biarlah mereka juga boleh menjaga kesehatan kekuatan diri mereka sendiri. Kami mengingat tuh jemaat-jemaat-Mu dari luar kota ataupun mereka yang tengah bermukim di luar kota dan akan kembali ke kampung halamannya untuk mudik merayakan Natal bersama. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan kekuatan. Kiranya Tuhan yang menolong perjalanan mereka dan segala persiapan yang tengah dilakukan. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Kami serahkan ya Tuhan untuk pos pelayanan kami, biarlah boleh menjangkau jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga bersama-sama berdoa untuk SKKK, sekolah yang kita cintai. Saat ini masih menerima penerimaan murid baru. Kiranya Tuhan yang memberkati, ada murid-murid yang boleh dikirimkan untuk bersekolah di sana. Kita juga berdoa untuk para guru yang saat ini tengah mempersiapkan untuk sekolah online, sekolah offline. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong sehingga nanti dilakukan uji coba dan dapat berhasil dengan baik. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi SKKK. Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama bersehati berdoa bagi SKKK, sekolah yang kami cintai. Biarlah Tuhan sekolah kami ini sungguh boleh menjadi salah satu sarana ya Tuhan, di mana anak-anak boleh dididik dengan pengetahuan yang baik, dengan pengetahuan akan iman, dan juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami menyerahkan untuk sekolah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanannya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan sekolah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami saat ini mengingat ya Tuhan untuk penerimaan siswa baru yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati, ada siswa-siswa baru yang boleh dikirimkan Tuhan untuk bersama-sama bersekolah di sekolah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati sehingga ada murid-murid baru yang boleh bersama-sama Tuhan bergabung di tahun ajaran yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga untuk para guru yang tengah mempersiapkan materi-materi pembelajaran maupun persiapan sekolah secara offline. Tuhan kiranya Engkau memberkati, memberikan hikmat bijaksana, kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan materi-materi pendidikan ini dengan baik ya Tuhan, untuk mengajar para siswa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati untuk kesehatan kekuatan mereka. Berkati juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang tengah mereka hadapi. Kami serahkan sekolah kami ini ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk badan pengurus yayasan. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam segala jerih lelah mereka untuk memajukan sekolah kami ini. Tuhan kiranya yang terus memberkati. Demikian juga dana yang dibutuhkan. Tuhan kiranya Engkau berkenan mencukupkan. Kiranya Engkau berkenan menolong Tuhan, sehingga dana-dana operasional yang dibutuhkan boleh tercukupkan dan boleh dipakai untuk membiayai
membiayai seluruh dana operasional. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami saat ini juga bersama-sama bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami di tengah situasi, kondisi, bukan hanya masalah pandemi yang belum berlalu, namun juga Tuhan mungkin ada situasi-situasi, kondisi-kondisi yang tidak kami harapkan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu, khususnya juga kepada pemerintah kami ya Tuhan, yang berusaha untuk menegakkan kebenaran, yang berusaha Tuhan untuk memberikan ketegasan-ketegasan kepada hal-hal yang tidak benar. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk presiden kami dan juga beserta jajarannya. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan kiranya memberkati, menolong, memberikan hikmat bijaksana, kekuatan kesehatan yang cukup, sehingga terus dapat memimpin bangsa dan negara kami ini menjadi lebih baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami boleh terus mendukung program-program pemerintah dan menjalankannya sesuai dengan kebijakan yang ada. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama sejenak berada di hadapan hadirat Tuhan. Sementara musik memainkan pujian pertolonganku, yang kiranya mengingatkan bahwa kita tidak sendiri tatkala menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang boleh menolong, menopang hidup kita. Mari kita dengan tenang berdoa di hadapan Tuhan, memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang tengah kita hadapi. Bapa di surga, ada kalanya di dalam pergumulan yang kami hadapi, kami merasa tidak sanggup Tuhan berjalan seorang diri. Kami merasa ada begitu berat penderitaan, pergumulan yang kami hadapi, sehingga mata kami tertutup dengan air mata. Hati kami tidak lagi melihat Tuhan yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tatkala kami menghadapi pergumulan berat, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh mengutarakan isi hati kami. Kami boleh membawanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kalau saat ini jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan, mereka juga membawa doa-doa mereka secara pribadi, pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka, sehingga tatkala mereka bergumul, mereka tahu Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menguatkan, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami masing-masing Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kehidupan kami. Syukur dan terima kasih kami naikkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian yang mengingatkan bahwa hanya berada dekat dengan Tuhanlah kita merasa tenang, karena pertolongan itu datang daripada Dia yang memelihara hidup kita. Pertolonganku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan, hanya dekat Tuhan aku merasa tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah pujian ini meneguhkan kita di dalam kondisi dan keadaan apapun juga. Mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah pertolongan kami. Ketika kami melihat wajah-Mu, kami boleh tenang. Ketika kami berada di dekat-Mu, hati kami boleh diteduhkan. Terima kasih Bapa untuk pujian yang meneguhkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami ya Tuhan. Tatkala kami mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, berilah kami Tuhan kerendahan hati untuk memahami, untuk belajar dan menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong juga hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan kiranya berkenan untuk memakainya. Kami serahkan segenap waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan kita pada malam hari ini dari bacaan 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga dan sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perbincangan keluarga, kerap kali saya mengatakan kepada di dalam perbincangan itu, yaitu bahwa dunia yang kita tinggali itu begitu banyak kesedihan dan penderitaan. Janganlah kita menciptakan penderitaan yang baru atau memperpanjang penderitaan di dunia ini di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, apa artinya? Saya ingin mengatakan kepada keluarga dan juga pada malam hari ini, marilah kita bukan hanya fokus kepada penderitaan yang kita alami, sehingga tanpa sadar kita menciptakan penderitaan yang baru, menyebabkan kesulitan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, bukankah seringkali ketika kita mengalami luka, dan luka itu tidak sembuh atau kita tidak mau untuk disembuhkan, maka luka itu akan melukai orang-orang yang lain juga. Saudara, faktanya ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Penderitaan di sekitar kita itu begitu real. Misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kesulitan-kesulitan yang nyata yang sehingga membuat orang lain itu menderita ketika mengalaminya. Baik itu penderitaan secara fisik maupun batin. Penderitaan karena sakit, penyakit fisik kita. Penderitaan karena gangguan-gangguan psikis kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan kisah-kisah orang yang menderita hampir sepanjang hidupnya. Karena masalah-masalah psikologis yang hampir merenggut seluruh fokus hidupnya kepada penderitaan secara psikis yang dialaminya. Bahkan penderitaan-penderitaan psikis ini menarik begitu rupa sehingga membuat kesakitan baik itu secara psikis mereka maupun kesakitan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Ada orang-orang yang merasakan sakit kepala itu tidak sembuh-sembuh. Ada orang-orang yang merasakan sakit di lambungnya itu juga tidak sembuh-sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyebabkan penderitaan tersendiri. Mereka terjebak dalam situasi dan kondisi yang sulit untuk dipahami dan dimengerti, bahkan oleh diri mereka sendiri. Saudaraku, bukan hanya dirinya yang menderita, tetapi juga orang-orang yang sekelilingnya mengalami penderitaan yang sama karena penderitaan yang dialami oleh orang itu. Saudaraku, secara alamiah tidak ada orang di dunia ini yang ingin menderita. Pada umumnya karena penderitaan itu memiliki dampak yang negatif. Penderitaan itu menghilangkan sukacita kita, bukan? Kita bahkan tidak pernah tersenyum kalau kita mengalami misalnya sakit di lambung kita. Mungkin wajah kita, roman atau raut muka kita ini terlihat seringkali hanya bisa meringis karena menahan sakit. Demikian juga penderitaan-penderitaan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan juga menyebabkan hidup kita merasa tidak nyaman. Batin kita menjadi tertekan. Hidup kita menjadi susah. Bahkan menjadi jiwa yang merana. Saudara, maka hanya pikiran orang yang tidak waraslah yang menginginkan penderitaan terjadi di dalam kehidupnya. Saudara, pada umumnya kita orang-orang yang masih ingin hidup bahagia, kita tidak ingin mengalami penderitaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika seseorang itu mengalami penderitaan, maka ada banyak respon yang dia bisa berikan atau yang dia bisa keluarkan.
Saudara, respon orang yang tidak ingin menderitakan, orang yang tidak ingin dalam penderitaan. Mereka berusaha menciptakan hal-hal yang dianggap membahagiakan dirinya. Tak jarang mereka menjadi egois karenanya. Mereka kehilangan pengendalian diri, jauh dari hidup lemah lembut dan juga jauh dari sikap hormat kepada orang lain. Saudara, hidup dalam penderitaan sangat susah. Tetapi penderitaan itu seringkali akrab dengan kita, bukan? Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan pada saat kita mengalami penderitaan atau berada di dalam penderitaan itu? Saudara, surat Rasul Petrus yang baru saja kita baca. Bagian-bagian firman Tuhan ini memperlihatkan jemaat di dalam situasi dan kondisi pada saat itu, yang mana hidup mereka itu tidak baik-baik saja. Tetapi mereka mengalami penderitaan-penderitaan yang real, khususnya sebagai orang Kristen atau orang percaya. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penyiksaan yang di luar batas. Di awal-awal pembahasan surat ini mungkin sudah banyak disinggung, ya. Saudara, surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada umat pilihan Allah, yakni orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan juga Bitinia. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa jemaat ini adalah jemaat diaspora atau perantauan. Sebagai jemaat perantauan, saudara tentu menghadapi situasi yang tidak mudah, baik itu di lingkungan intern maupun ekstern. Saudara, bukan hanya masalah adaptasi, namun mereka juga menderita dengan real sebagai orang percaya atau orang Kristen. Menjadi Kristen saat itu benar-benar bukan pilihan yang mudah. Dianggap sebagai orang asing karena mereka tidak mau bergabung di dalam penyembahan-penyembahan berhala, sehingga mereka dikucilkan dari masyarakat pada umumnya. Saudara, banyak pengikut Kristen abad pertama menderita dan disiksa serta dianiaya karena mereka mempercayai dan mentaati Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Semuanya itu bermula dari Yerusalem, dilakukan oleh saudara-saudara mereka sendiri sesama orang Yahudi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penganiayaan itu kemudian menyebar ke bagian lain dimanapun ketika orang Kristen berkumpul. Saudara, Petrus sendiri mengalami penganiayaan. Dia dipukul, dipenjarakan, bahkan sering diancam, tetapi tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Petrus sebagai gembala yang melayani jemaat-jemaat itu tidak pelak mengalami hal yang sama. Saudara, sehingga ketika dia mengalami itu, dia memiliki pengalaman yang sama dalam penderitaan. Dia bisa menuliskan surat-surat penggembalaan ini bagi jemaat. Apa tujuan Petrus menuliskan surat penggembalaan ini bagi jemaat? Saudaraku, dia menasehati jemaat diaspora atau perantauan ini supaya mereka tetap sabar di dalam penderitaan yang mereka hadapi. Tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menunjukkan karakter hidup yang baik. Mereka harus sabar di dalam penderitaan. Mereka tetap lemah lembut dan hormat bahkan di dalam penderitaan. Mereka harus tetap teguh di dalam iman dan sikap yang lebih baik dalam menderita karena iman mereka, karena kebenaran. Saudaraku, surat ini juga untuk menguatkan iman mereka. Tentu dalam penderitaan mereka bisa mengalami goyah. Tetapi surat ini ditujukan kepada mereka yang sedang mengalami penganiayaan dan tekanan yang karena mereka percaya kepada Kristus. Supaya iman mereka tidak goyah. Supaya mereka tetap teguh di dalam kebenaran dan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Surat ini juga memberikan penghiburan dan pengharapan kepada jemaat yang mungkin saja mengalami kegoyahan. Saudara, untuk menolong mereka tetap setia di dalam Kristus. Bukankah itu tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan? Supaya kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan di surga yang mulia, kita didapati setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Petrus harus menasehati mereka, menunjukkan supaya mereka menguatkan iman dan menghibur mereka? Mengapa demikian? Saudara, sebab surat Petrus ini adalah surat kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah jaminan harapan hidup mereka. Sebab Kristus sekalipun pernah mengalami kematian, namun hidup kembali
dan berjanji datang kembali untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Atas dasar itu mereka hendaknya rela dan tahan menderita sambil menyadari bahwa penderitaan mereka di satu sisi merupakan ujian iman untuk tetap bertahan dalam membangun hidup sekalipun mereka mengalami kesulitan. Dan di sisi yang lain, menderita dengan sabar dipahami akan memiliki satu upah, bahwa mereka akan dibalas oleh Tuhan pada waktu yang telah ditentukan pada saat Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu walaupun dalam kondisi menderita, maka orang-orang percaya itu harus tetap bersaksi tentang Kristus. Saudara, bagaimana kita bersaksi tentang Kristus? Dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang kelimpahan, dalam kondisi yang menunjukkan kita berada dalam situasi yang mengenakkan, yang memberi kita sukacita, kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, bukan? Namun di dalam penderitaan, apa yang kita alami? Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, seringkali tidak banyak, bukan? Tetapi di dalam penderitaan, Rasul Petrus ingin bahwa kita tetap bersaksi melalui apa yang kita alami, melalui sikap-sikap hidup kita. Saudaraku, karena sekalipun demikian, supaya mereka tetap mendapatkan atau kita mendapatkan jaminan keselamatan secara pribadi. Sehingga juga kepada jemaat pada waktu itu, Rasul Petrus mengangkat cerita tentang keluarga Nuh yang diselamatkan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Saudara, dahulu Allah menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya dari air bah. Sekarang umat Allah yang baru, yaitu orang-orang yang mengimani Kristus, diselamatkan dengan pembaptisan. Saudara, air baptisan mengingatkan jemaat akan karya penyelamatan Allah di atas kayu salib. Saudara, darahnya tercurah untuk kita. Biarlah dengan baptisan itu kita boleh diteguhkan, kita boleh berkomitmen, kita boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, keselamatan dari Allah adalah keselamatan yang universal, yang berlaku setiap saat dalam keadaan apapun juga bagi mereka yang percaya dan mau mengakuinya serta mematuhi perintah-perintahnya. Saudara, Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang muncul apabila kita berlaku tidak baik. Saudara, namun tidak semua hal bisa dihindarkan. Meskipun kita telah berlaku baik, bukan? Seringkali orang percaya mengalaminya. Ketika berbuat baik, ketika kita berlaku sebagai anak-anak Tuhan, bukan hal yang membahagiakan, menyenangkan, memberi kita sukacita, memberi kita kenyamanan yang kita dapatkan. Melainkan seringkali kita justru berada di dalam penderitaan. Saudaraku, ada kalanya ketika kita mengalami penderitaan, justru lebih biarlah kita tetap boleh berdiri tegak di atas kebenaran. Saudara, tidak mudah untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran di saat-saat kita mengalami penderitaan yang amat sangat. Saudara, bagi Petrus, penderitaan yang harus dialami oleh orang berbuat jahat itu jauh lebih mudah. Jauh lebih orang kita bisa mengatakan itu layak untuk mereka yang jahat itu mengalami penderitaan. Tetapi orang baik akankah mengalami penderitaan? Saudara, oleh sebab itu, jika kita mengalami penderitaan, maka itu adalah sebuah berkat, sebuah karunia yang diberikan kepada kita. Sukacita kita seharusnya tidak serta-merta terhenti karena penderitaan, karena kebenaran, karena kita mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita. Saudaraku, sukacita yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar perasaan yang menyenangkan, tetapi sukacita karena tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu mempertahankan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kebenaran, bisa saja terjadi bahwa penderitaan terjadi karena kita berbuat baik, melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalaminya, biarlah kita mengingat bahwa Kristus telah terlebih dahulu menderita. Dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu dia mengalami penderitaan. Oleh sebab itu selalu ada kemungkinan. Kemungkinan itu sangat besar bagi kita para pengikut Kristus
untuk menanggung penderitaan kita karena kebenaran yang boleh kita pegang teguh. Dan penderitaan semacam itu secara mengingatkan atau memperlihatkan, mengidentifikasikan kedekatan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang hidup saat ini, berita tentang penderitaan ini masih sangat relevan. Penderitaan macam apa yang terjadi di dalam kehidupan kita secara nyata? Saudara teringat beberapa tahun yang lalu, sebuah keluarga yaitu pendeta Robert yang tengah mengalami penderitaan oleh karena nama Kristus. Beliau adalah salah satu pendeta yang melayani di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mereka pernah melayani di sebuah kota P di Pulau Sumatera. Nah, saudara, pada waktu itu beliau dituduh melakukan kristenisasi atau membawa orang-orang datang kepada Kristus. Sehingga beliau harus menjalani hukuman penjara dan keluarganya serta orang-orang yang ada di sekelilingnya, mereka mengalami teror dan juga ancaman-ancaman. Saudara bisa bayangkan bahwa mereka menderita secara lahir batin. Namun beliau tetap mempertahankan iman sekalipun harus menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang boleh menyaksikan bagaimana mereka melayani Tuhan. Dan benar-benar di dalam pelayanannya itu mereka bukan hanya melawan orang-orang yang kelihatan. Tetapi mereka melawan roh-roh di udara. Menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan sampai mengalami sakit penyakit dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga ada seorang teman yang melayani di sebuah kota, di mana aturan daripada kota itu sangat ketat, khususnya dalam hal berpakaian. Harus mengikuti aturan kota tersebut. Mereka tidak bisa melawan Bapak Ibu, hanya bisa pasrah. Namun mereka tidak kehilangan sukacitanya. Mereka tetap melayani Tuhan dengan setia. Satu kali teman saya ini bertemu dengan Ibu Rahmiati, karena dikunjungi Ibu Rahmiati, Pendeta Rahmiati berkunjung ke sana, lalu teman saya ini bertemu dan dia membuka penutup kepalanya itu ya. Dia membuka penutup kepalanya karena gerah katanya ya. Tapi sehari-hari itu yang harus dialami dan harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berpikiran sempit dan tidak bisa memaknai kasih karunia Allah melalui penderitaan. Orang tersebut tidak akan pernah mengalami sukacita melalui penderitaan. Maka sangat mudah baginya untuk goyah di dalam iman mereka. Namun mereka yang bertahan, mereka yang bersandar kepada Tuhan akan diberikan kekuatan dan sukacita untuk dapat melalui penderitaan itu. Karena dia tahu bahwa kasih karunia Allah cukup baginya untuk dapat menanggung penderitaan itu. Seperti yang Rasul Paulus juga pernah alami. Saudaraku, gereja dipanggil untuk menderita dalam arti taat dan setia kepada Allah. Bahkan di dalam atau di tengah-tengah lingkungan yang memusuhinya. Supaya melalui ketaatan dan kesetiaan itu Allah menyempurnakan tujuannya bagi kita. Saudara, di dalam pemahaman, di dalam penderitaan yang kita alami pada saat ini. Penderitaan apakah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap menjadi saksi Tuhan yang baik? Ataukah penderitaan itu justru melemahkan iman dan pengharapan kita akan Tuhan Yesus sehingga kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik? Saudara, manakah yang kita pilih? Ketika kita menderita, kita tetap bisa bersaksi bagi nama Tuhan. Ataukah ketika kita menderita, kita dikalahkan, kita lemah dan tidak menjadi saksi Tuhan? Manakah yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita? Seberapa penderitaan yang kita hadapi menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dapat melewati penderitaan kita saat ini. Sehingga sukacita kita tetap, iman kita dikuatkan, dan kita menjadi saksi Tuhan yang baik dan berkemenangan setiap hari dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita melalui penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami menganggap begitu banyak penderitaan yang kami alami. Namun mungkin itulah yang real yang kami hadapi ya Tuhan.
Mungkin kami menderita karena orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mereka yang memusuhi kami, mereka yang berusaha menjatuhkan kami, mereka yang berusaha Tuhan untuk membunuh kami. Perasaan kami, cara-cara yang mereka gunakan Tuhan, sangat melukai hati kami. Dan kami menganggap semuanya itu adalah penderitaan. Namun juga mungkin ada di antara kami yang dengan tetap teguh di dalam iman, mempertahankan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mengalami penderitaan. Bahkan tatkala kami mungkin bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, kami juga mengalami penderitaan. Ataupun Tuhan saat kami melakukan perbuatan-perbuatan yang kami anggap baik, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kami juga mengalami penderitaan karenanya. Pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan setiap penderitaan kami kepada Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang boleh menjadi pengharapan kami. Batu penjuru yang hidup, keteguhan hidup kami. Di dalam penderitaan-penderitaan yang kami alami, biarlah kami boleh melihat kasih karunia Tuhan yang cukup bagi hidup kami. Pada masa yang lalu, rasul-rasul-Mu pernah mengalami penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mati di atas kayu salib dan menderita bagi kami orang-orang yang seharusnya dimurkai. Tuhan, biarlah kami juga boleh meneladani semuanya itu. Dalam penderitaan khususnya karena nama Tuhan, karena kebenaran, iman kami boleh diteguhkan, iman kami boleh dikuatkan, dan bahkan menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dalam penderitaan karena hidup kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka yang mungkin memfitnah, iri hati, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah kami juga boleh tetap teguh, belajar sabar, mengasihi mereka ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh tetap teguh dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan pada saat ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian doa kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati saat teduh.